Sekarang kita akan bahas hukum-hukum Faraday, yaitu perhitungan dalam elektrolisis. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi, massa sebanding dengan Q atau kolom atau dengan I dikali dengan T, di mana I itu adalah arus dan T itu adalah waktu dalam detik. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu atau ME. ME yaitu AR dibagi dengan bilangan oksidasi. Contoh menentukan massa ekivalen. Tentukan massa ekivalen dari Cu dalam senyawa CuS dan senyawa Cu2SO4, di mana ArCu adalah 63,5. Kalian masih ingat? Cu dalam CuS biloksnya adalah plus 2. Jadi, CuS, S-nya min 2, itu berarti Cu-nya plus 2. Sehingga massa ekivalennya adalah 63,5 per biloks dari Cu, yaitu 2. Jadi massa ekivalen adalah 31,5. Sedangkan yang kedua, bilok Cu dalam Cu2SO4 adalah 1. Nah, saya tulis nih, CuSO4, SO4 itu, Cu2SO4. Nah, SO4 itu min 2. SO4 adalah min 2. Nah, itu berarti Cu-nya untuk 2 buah, yaitu plus 2, maka untuk 1 buah, Cu-nya adalah plus 1. Sehingga massa ekivalen dari Cu2SO4 adalah 63,5 per 1 sama dengan 63,5. Sesuai dengan hukum Faraday 2, jika listrik yang sama dialirkan ke dalam 2 atau lebih sel elektrolisis yang berbeda, maka perbandingan massa zat-zat yang dibebaskan sama dengan perbandingan massa ekivalennya. Jadi rumusnya adalah gram 1 berbanding gram 2 sama dengan massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Sebagai contoh, sejumlah arus listrik mengendapkan 45 gram aluminium dari leburan Al2O3. Jika arus listrik tersebut dilewatkan melalui leburan MgCl2, berapa gram magnesium yang diendapkan? ArAl27, Mg24. Nah, biloks Al yaitu plus 3. Kalian masih ingat Al itu golongan 3. Jadi dalam Al2O3, biloks Al yaitu plus 3. Maka massa ekivalennya adalah 27 per 3, yaitu 9. Biloks Mg yaitu plus 2. Kalian masih ingat Mg adalah golongan 2. Jadi massa ekivalennya adalah 24 per 2 sama dengan 12. Jadi massa Mg-nya adalah, kita menggunakan rumus gram Al berbanding gram Mg sama dengan massa ekivalen Al per massa ekivalen dari Mg. Jadi 45 per gram Mg sama dengan 9 per 12. Jadi gram Mg sama dengan 60 gram. Stoikiometri larutan elektrolisis. Reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Muatan listrik 1 mol elektron adalah 96.500 kolom. Jumlah muatan dari 1 mol elektron ini sama dengan tetapan Faraday, di mana 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Mol elektron yaitu I kali T per 96.500 atau sama dengan Q
per 96.500, di mana I sama dengan arus listrik, T-nya adalah waktu, dan Q adalah muatan listrik. Contoh soalnya, muatan listrik 1930 kolom dialirkan melalui 2 liter larutan NaCl. Hitunglah pH larutan sesudah elektrolisis. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu mol elektron, di mana rumusnya itu adalah Q per 96.500, jadi 1930 kolom per 96.500. Nah, yang ini jadi hasilnya adalah 0,02 mol elektron. Kemudian kita reaksikan. NaCl itu menjadi Na plus dan Cl minus. Di katoda yang mengalami reaksi adalah air. Jadi saya tuliskan 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH minus. Kalian masih ingat? Elektron molnya adalah 0,02, kemudian masukkan ke dalam reaksi 0,02, dan kita peroleh OH minusnya. Kalian masih ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi, kalau elektron 0,02, maka mol OH minusnya pun 0,02. Karena ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kemudian kita cari konsentrasi OH minus. Di mana untuk mencari konsentrasi OH minus, caranya adalah menggunakan rumus molaritas. Mol dibagi volume. Jadi 0,02 dibagi dengan 2 liter. Sehingga dihasilkan 0,01. Kemudian dapat pOH. pOH adalah min log OH minus sama dengan min log 0,01 atau min log 10 pangkat min 2. Jadi pOH-nya adalah 2, maka pH-nya adalah 12. Maka pH setelah elektrolisis adalah 12.